Kalau tuan pergi ke Mekah, ketemu orang Arab hidungnya mancung, sudah lama Abdul Somad tausiah hari ini di lembah gunung. Selamat datang di channel Permata Hidayah. Channel ini kanan berisi gunung, kajian yang kiri bermanfaat gunung, dan menginspirasi di tengahnya bagi ada kehidupan. umat Nabi Muhammad Jangan lupa sallallahu like, alaihi wasallam. share, komen dan subscribe ya, Tadi waktu agar saya tidak turun dari ketinggalan atas, saya ceramah dibisiki terbaru dari belakang, channel ini. Ustadz, Selamat menonton hati-hati, ceramah yang telah jangan disediakan. terlalu ke kanan. Terima kasih. Memang waktu turun tadi agak cemas juga saya jatuh. Jatuhnya nggak seberapa, tapi kalau sampai viral kemana-mana, keluar berita, Ustadz terjungkal di depan rumah Haji Her. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang membawa saya setiap tahun ke Pulau Madura, memimpin kita istighosah tadi, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Matta'anallahu bituli umurihi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, diberikan kesehatan, kekuatan zahir dan batin. Para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. CEO Bawang Mas Group Haji Khairul Umam, kita kenal Haji Her. Saya sudah lama melihat gambar-gambar beliau di medsos. Hari ini baru ketemu, lebih ganteng dari gambarnya. Kalau banyak yang penasaran apa rahasia suksesnya, beliau sudah menyampaikannya dalam kata sambutan, dalam dua bentuk, ucapan kalimat dan satu lagu dangdut. Ternyata rahasianya tidak banyak, sama seperti nama beliau, H-E-R, dan rahasianya juga 3 huruf, IBU, ibu. Kuncinya pada ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua punya anak yang berbakti. Yang pertama, datang seorang bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau saya masuk surga nanti dengan siapa ya Allah? Kata Allah menjawab, kamu nanti masuk surga dengan tukang daging. Enggak meyakinkan. Masa masuk surga dengan tukang jual daging? Dia tidak mengatakan kamu masuk surga dengan ulama, enggak. Kamu masuk surga dengan Ustadz Abdul Somad, LCMA dan seterusnya. Kamu nanti masuk surga dengan tukang jual daging. Lalu Nabi Musa alaihissalam pergi ke pasar, dia lihat tukang jual daging. Apakah mungkin ini orang yang akan bersama saya nanti di surga? Gayanya nggak meyakinkan, bukan ahli taat, bukan ahli ibadah, tapi rasanya Allah tidak mungkin salah, Allah maha benar, shadaqallah. Lalu dia ikuti tukang jual daging ini. Selesai berdagang, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, daging dia cincang, dia potong, dia masak. Setelah dia masak, lalu kemudian daging itu dia suapkan ke mulut ibunya. Setelah ibunya kenyang, ibunya berdoa. Apa kata ibunya? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Masuk surga bukan karena amal, masuk surga karena doa ibu. Maka ibu semua doakan anak ibu, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Isa, bersama Nabi Musa, bersama Nabi Ibrahim, jangan lupa bersama Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Ibu siap? Alhamdulillahi Rabbil. Doa ibu luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini mendengar tausiah ini lalu banyak anak muda nanti yang nggak sholat zuhur, yang nggak sholat ke masjid. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Ibu saya sudah mendoakan saya masuk surga. Makanya ibu doakan anaknya tidak hanya sebatas masuk surga, tapi juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas
salihin. Semoga semua anak-anak kita ini mendapatkan surga Jannatul Firdaus. Tadi saya sampai ke rumah Haji Her. Yang pertama beliau minta adalah sebelum kemari, Ustadz foto dulu dengan ibu saya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak basa-basi, bukan sekedar ceramah, bukan sekedar kata sambutan, bukan sekedar nyanyian, tapi praktek nyata. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa bakti kepada orang tua membuat anak bisa sukses, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat insya Allah. Ibu mau anaknya jadi orang kaya, mau anaknya jadi pejabat, mau anaknya jadi orang hebat, tapi sakau narkoba. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ustadz Abdul Somad selama tausiah ke Pulau Madura bertahun-tahun, biasanya bajunya putih. Baru hari ini kelihatan pakai jas. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Gimana rasanya pakai jas ini Pak Ustadz? Satu kata, panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada seorang datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian dia berkata, izinkan saya mau perang fisabilillah. Kalau saya perang mati syahid, tidak ditanya malaikat mungkar nakir, langsung lewat ujian fit and proper test. Kalau mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut yang sakitnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama, seperti tikaman anak tombak beribu kali. Kalau mati syahid tidak ada hisab, langsung masuk ke surga. Izinkan saya ikut perang mati syahid. Nabi bertanya dengan satu pertanyaan, alaka min ummin, ibu kamu masih hidup? Dia menjawab, naam, ibu saya masih hidup. Apa kata Nabi? Enggak usah pergi perang. Lalu bagaimana? Ilzam rijlaiha fathammal jannah, urus telapak kakinya, kau akan masuk surga. Ini melihat dari jamaah yang luar biasa, dari bendera yang dikibarkan, nampaknya sudah siap ke Palestina semua. Siap ke Palestina? Jangan. Saya nggak mau dapat berita beberapa jamaah yang berangkat ke Palestina dari Pulau Madura sekarang sedang sekarat. Kenapa? Karena nggak bisa makan lontong sayur. Kita bisa mensupport dengan dana untuk sumur bor, untuk selimut musim dingin, untuk tempat asrama rumah sakit yang didirikan orang Indonesia, rumah sakit Istiqlal, kebanggaan Indonesia di Gaza, dihancurkan, diratakan dengan tanah oleh Yahudi laknatullah. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengosongkan satu khutbah pun. Setiap hari Jumat satu khutbah tidak pernah kosong. Dalam khutbah tetap mendoakan, Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Hari ini melihat ke depan, ini rasa-rasanya kita sedang berada di Gaza. Bendera yang berkibar adalah bendera Palestina. Cuman nggak sama bendera yang ada di sini dengan yang di Gaza. Bendera yang ada di hadapan saya ada gambar Ustadz Somadnya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita jauh di Pulau Madura, tapi kita tetap sama mencintai saudara kita. Kita ikut tersakiti, tapi apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya. Kalau telapak kakinya saja kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, kau belikan bajunya, kau bahagiakan hatinya, kau senangkan jiwanya. Mudah-mudahan adik-adik yang ibunya masih hidup
pulang dari sini bahagiakan ibu, belikan makanan kesukaannya, belikan pakaian, belikan jilbab, senangkan hatinya, kirim kabar gembira, Bu, saya kuliah, IP saya 4, bagus, senang hatinya. Ini sekarang banyak dikirim kuliah, kasih uang jajan, kirim belanja, belikan motor, pulang-pulang saya membahagiakan ibu saya, Pak Ustadz. Kamu bawa ijazah? Enggak. Bawa apa? Anak istri. Bu, ini keberhasilan kuliahku. IP-mu berapa? 1 istri 2 anak. Itu juga membahagiakan. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu, mantu, cucu yang soleh, solihah, baik-baik semuanya insya Allah. Amin. Ilzam rijlaiha, urus telapak kakinya, fathammal jannah, kau akan dapatkan surga di sana. Yang ketiga, ini sampai ke berapa nih Pak Ustadz? Pokoknya sesuai dengan tertulis di botol air minum 600 ml. Yang ketiga, orang yang bersama dengan Nabi, perang dengan Nabi, salat dengan Nabi, makan dengan Nabi, tapi justru Nabi mengatakan, nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa dari dia, doa dia makbul. Sahabat heran, kami yang hidup dengan engkau, kami yang bertetangga dengan engkau, kami yang berperang makan dengan engkau, kenapa minta doa dengan dia? Pokoknya nanti kalau dia datang ke sini, minta doa dengan dia, doanya makbul. Ternyata orang ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia tidak termasuk dalam sahabat Nabi karena dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia tidak termasuk dalam wa alihi wa ashabihi. Dia tidak tergolong dalam keluarga dan sahabat Nabi. Tapi setelah Nabi meninggal, dia datang dari Yaman ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat berduyun-duyun memintakan doa istighfar kepadanya. Inilah dalil bahwa orang yang menjaga ibunya bisa jadi lebih mulia daripada orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang sekarang. Kenapa saya hidup zaman sekarang Pak Ustadz? Kenapa saya hidup jauh dari Nabi? Kenapa saya tinggal di Pulau Madura? Kenapa saya hidup di tahun 2024? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan Allah. Lebih baik Allah buat kita hidup di tahun 2024. Mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi, kita juga ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Ditakdirkan Allah kita hidup sekarang, bukan berarti kita tidak bisa lebih mulia. Kalau kita jaga ibu kita, kita muliakan, kita rawat, kita bahagiakan, kita senangkan hatinya, boleh jadi nanti kita juga akan di surga bersama Uwais Al-Qarni insyaallah. Bagi yang ibunya sudah meninggal, tidak lagi ada bersama kita, bukan berarti putus hubungan dengan beliau. Kirimkan makanan, belikan nasi bungkus, bawa ke rumah anak yatim fakir miskin. Pulang dari kajian ini, mampir rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak panti asuhan, saya mau mengamalkan ceramah Ustadz Somad, mau ngasih orang yang ada di panti. Berapa orang di panti ini? Ada 100. Mau kasih semua? Enggak, 2 orang aja. Belikan 2 nasi bungkus. Datang seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengadukan tentang qaswatal qalbi, hatinya keras. Bagaimana cara melembutkan hati ini? Ada orang mengatakan, ibu-ibu kalau ditanya, Bu, bagaimana cara melembutkan hati? Rendam dengan nenas. Itu hati kambing. Ini hati manusia. Bagaimana melembutkan hati? Kata Nabi, at'imil masakin, beri makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Kasih makan, usap kepala anak yatim. Kasih makan, sapu kepala anak yatim. Begitulah ucapan Nabi sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah
habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya biasanya kalau tausiah itu jamaahnya di depan semua, tapi hari ini saya merasa luar biasa. Kemana memandang ada jamaah, lihat ke kanan ada, lihat ke atas ada, lihat ke kiri ada, ke belakang pun ada. Hai guys, Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali bisa ketemu dengan bapak ibu semua. Mudah-mudahan orang yang mempertemukan kita di tempat yang baik, di waktu yang baik, membicarakan yang baik, selalu dilimpahkan Allah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalasnya, doakan mudah-mudahan panjang umur, diberikan berkah rezeki. Yang hadir semua ini mudah-mudahan anaknya anak-anak yang berbakti pada orang tua, soleh dan solihah. Kalau ada yang dililit utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Semakin kuat aminnya. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan ketemu jodoh, lebih kuat lagi. Tapi saya lihat yang ngamin kan kayaknya udah punya anak 2-3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi memandang ke belakang dan yang dilihat, loh, ada foto Ustaz Somad. Masya Allah. Nabi memandang ke belakang, yang dilihat adalah memang betul-betul nama saya dibuat 4 meter panjangnya, Abdul Somad dan seterusnya. Yang dilihat ke belakang, ternyata di belakang Nabi bukan laki-laki, tapi seorang perempuan. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa masuk surga di belakang Nabi? Setelah Nabi langsung perempuan. Ternyata perempuan itu meninggal suaminya dan dia membesarkan anak-anak yatim. Inilah perempuan yang hebat luar biasa. Tapi bukan berarti kalau ibu suaminya meninggal lalu nggak boleh nikah lagi. Walladzina yutawaffawna minkum, seorang yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, tinggal hidup istrinya, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu masa iddah, arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi kalau bapak meninggal, ibu nunggu cuman 4 bulan 10 hari. Setelah itu ibu akan dipinang oleh bronis, brondong manis. Saya lihat dari senyuman bapak ada kepahitan di dalamnya. Tenang pak, saya cuma mau ngasih tahu bahwa, apa yang mau saya kasih tahu ya, bahwa seorang perempuan membesarkan anaknya, menyekolahkan, mendidik sampai anak-anaknya sukses, itu masuk surga langsung di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika acara wisuda, anaknya foto, kameramen tukang foto nanya, ibu dengan anak berdua? Iya. Suaminya mana? Suami saya sudah meninggal. Loh, ibu membesarkan anak? Iya. Single parent, memang saya sendiri membesarkan anak. Saya antar dari TK, SD, SMP, SMA, S1, kuliah. Itu hebatnya laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa membesarkan anak sendirian. Ketika ditanya, suamimu sudah meninggal, tapi rasa saya, papa tetap ada bersama kami di sini. Perempuan walaupun suaminya sudah meninggal, dia tetap bisa bersama. Beda sama laki-laki. Nggak usah lagi teruskan laki-laki. Tapi yang di hadapan saya ini adalah laki-laki yang soleh, baik-baik semuanya.
Ibu jangan ragu sedikit pun. Ini suami yang baik, suami yang suka ngaji, suami yang istighosah, suami yang berzikir. Suami yang baik seperti ini jangan dikubur sebelum meninggal. Setuju, Bu? Setuju mereka semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya perempuan ketika dia membesarkan anaknya, mendidik, mengayomi, melindungi dengan tetes peluh keringat dan air mata. Ini kiai-kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, pengusaha, CEO, bisnismen, ustadz, semua laki-laki yang hebat-hebat ini lahir dari rahim. Ada yang lahir dari rahim laki-laki? Enggak ada. Itu yang belum bisa dibuat oleh Thailand. Thailand bisa membuat apapun. Mereka bisa menciptakan lady boy, wajahnya lady, kaki boy, tapi dia belum bisa menciptakan rahim. Itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Akhirnya kita wujud ke atas dunia. Saya tadi mau menyampaikan hadis tentang man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Saya nggak sampaikan lagi karena sudah disampaikan Haji Her. Waktu beliau ngasih kata sambutan tadi, dalam hati saya, ini kelihatannya bahan saya udah habis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cuma menyampaikan tausiah. Beliau lengkap dengan lagu dangdutnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, mau jadi bisnismen, tapi dia tetap cinta ibu dan bisa menasehati orang, bukan dengan lisannya, bukan dengan ceramahnya, bukan dengan kata-katanya, tapi dengan perbuatan yang nyata, insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Itu yang kelima. Ibu-ibu yang sedang hamil mengandung, bacakan sholawat yang slow, yang pelan. Sallallahu ala, jangan sholawat yang keras, nanti anaknya nendang. Bagus Pak Ustadz, dia mau main bola, bagus. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, dihapuskan, ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan semua kesalahan kita dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya sangka tadi saya yang paling tinggi di sini. Saya dibuatkan pentas, di atas pentas ada bunga, ada karpet 3 lapis. Saya sangka saya yang paling tinggi, ternyata ada yang lebih tinggi. Kenapa mereka bisa lebih tinggi dari kita? Karena mereka ahli solawat. Sebelum saya datang mereka sudah bersolawat, diangkat Allah derajatnya, derajat lebih tinggi semua, insya Allah. Siapa yang tidak percaya bahwa dengan banyak bersolawat derajat kita tinggi, tanya ke mereka. Mudah-mudahan ahli keluarga, anak, cucu, mantu semuanya ahli solawat, ahli solawat. Datang seorang ibu yang sedang mengandung. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ini saya lagi mengandung. Alhamdulillah. Apa yang paling bagus saya amalkan? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
tolong suara saya jangan bandingkan dengan qori tadi. Itu tadi orang atau kaset? Saya waktu pertama dengar suara kiai, ingat seperti waktu saya kecil di kampung mau azan maghrib dengar suara kaset di atas menara. Makanya tadi saya heran, saya lihat ke kanan qorinya nggak ada, saya lihat ke kiri berarti memang betul kaset ini. Saya pandang ke belakang, rupanya di belakang. Mudah-mudahan anak kita menjadi ahli Quran, penghafal Quran. Anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Berkat doa semua jamaah, jadikanlah penghafal Quran dan suaranya merdu seperti qori kita tadi ya Allah. Saya sebenarnya cuma mau dapat amin dari jamaah aja. Itu tips saya. Kita kalau mau dapat amin dari lisan lidah ulama orang soleh, gitu caranya. Amin kata mereka, selesai. Datang Nabi bertamu ke rumah sahabat. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali Nabi pergi. Ketika Nabi pergi, dia buka pintu. Waalaikumsalam. Kata Nabi, kamu tadi ada di dalam? Ada ya Rasulullah. Kenapa nggak buka pintu? Biar aku dapat 3 kali. Saudara yang dimuliakan Allah, assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat rumahmu, selamat istrimu, selamat suamimu tidak dilarikan pelakon. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah ilmumu, berkah rumahmu, berkah usahamu, berkah kebunmu, berkah lautmu, berkah garammu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. 3 dalam 1 salam, 3 kali salam, 9 kali dapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu salam orang Pulau Madura. Ini kadang di tempat lain salam assalamualaikum, oh atuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah seorang perempuan. Pak Kiai, gimana supaya hati saya tenang? Yang menenangkan hati adalah zikir, sholawat, zikir, tasbih, zikir, tahmid, zikir, takbir, zikir, la haula wala quwata illa billah, zikir, baca Quran, zikir, istighosah, zikir. Maka kalau ibunya tenang, anak yang dikandung juga tenang. Kalau ibunya stres, anaknya error. Makanya ibu yang mengandung mesti tenang. Suaminya jangan marah-marah, suaminya jangan ngamuk-ngamuk. Ibu kalau suaminya ngamuk, ibu jangan marah lagi. Nanti kalau ibu marah, hatinya nggak tenang, anaknya terganggu. Maka kata Kiai, biar supaya kamu hatinya tenang, baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf. Maksud Kiai baca surat Yusuf biar supaya hatinya tenang, anaknya soleh seperti Nabi Yusuf. Ternyata yang ngandung ini salah paham. Dia anggap kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Begitu anaknya lahir hitam, komplain sama Kiai. Pak Kiai, kemarin saya ngandung datang ke sini disuruh baca surat Yusuf, ini anaknya kok hitam. Kiai nggak marah, Kiai senyum nanya, suaminya mana? Suaminya ini, iya sama. Masa iya suaminya hitam anaknya putih? Yang hitam jangan tersinggung. Saya kan hitam, hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Itu untuk menyenangkan hati yang tadi sudah mulai agak tersinggung sedikit. Allah tidak lihat warna kulitmu, Allah tidak lihat hidungmu, Allah tidak lihat kedudukanmu. Yang dilihat Allah adalah hatimu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hatimu. Hatimu tenang, anakmu juga tenang. Siapa yang dilihat Allah? Hatinya. Ustadz Abdul Somad yang pakai jas hari ini tidak dilihat, yang dilihat Allah hatinya. Tapi tolong hadis ini jangan dipotong.
Ini sekarang banyak perempuan datang nggak pakai jilbab, pakai baju pendek, datang, kamu kenapa begini? Allah hanya mandang hati kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, hati menjadi tenang. Kalau ibunya tenang, maka anaknya juga tenang. Saya yakin dan percaya ini anak-anak yang tenang ini. Kenapa anaknya tenang? Pasti karena sudah dibelikan balon. Ada pesawat, ada Hello Kitty, ada Upin Ipin, ada, Masya Allah. Saya kalau melihat ibu-ibu sedang menggendong anak, saya tidak melihat ibu dan saya tidak melihat anak. Saya sedang melihat diri saya sedang dibawa oleh ibu saya 30 tahun yang lalu. Kalau saya sedang buka kaca pas acara pengajian, Ustaz Somad, Ustaz, I love you too. Saya sedang tidak melihat ibu, saya sedang melihat almarhumah ibu saya yang sedang membawa saya. Ibu selalu membawa saya, yasinan dibawa, tahlilan dibawa, barzanjian dibawa, pengajian dibawa. Saya anak pertama dan selalu ngikut. Pernah acara tahlilan, ninggal keluarga saya ditinggal, saya kejar 3 km sampai. Saya sangat mengikut ibu saya, sangat sayang dengan ibu saya. Mudah-mudahan almarhumah ibu saya ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Yang paling berkesan bagi saya di antara semua tempat di Indonesia, dari Sabang sampai Papua, Kalimantan, Sulawesi, yang paling berkesan adalah Pulau Madura. Karena waktu di pulau, jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu. Karena waktu di Pulau Madura lah ibu saya meninggal. 2019 tanggal 18 Maret 2019, acara terakhir di Bangkalan. Saya ngomong ke Fadilatul Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Kiai, izinkan saya ngomong 15 menit. Bagaimana kalau ceramah kita bubarkan Ustadz? Karena ini ibu meninggal, Ustadz langsung pulang ke airport. Jamaah udah ngumpul, saya mau ngomong 15 menit aja, insya Allah supaya jamaah jangan kecewa. Setelah ngomong saya lihat rupanya bisa saya ngomong 1 jam berkat doa saudara saya di Pulau Madura. Kiai Fauzi Tijani datang ke kampung ibu saya dari ibu kota Medan Sumatera Utara sampai ke Kabupaten Asahan, sampai ke kecamatan. Di kampung pelosok datang beliau beserta ketua anggota paguyuban masyarakat Madura yang ada di Jakarta. Allah membalas semua kebaikan itu. Mudah-mudahan semua kita ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan mendapatkan pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu semua hadir dengan tenang padahal panas terik? Itu karena hatinya tenang, karena dilahirkan, dikandung oleh ibu yang hatinya juga tenang. Kenapa anaknya tenang? Ibunya tenang. Jadi kalau kelihatan ada anak lompat sana lompat sini, lari sana lari sini, itu memang anak-anak. Saya belum pernah marah sama anak-anak di pengajian masjid, belum pernah. Belum pernah saya marah karena anak-anak nangis di masjid, enggak. Belum pernah saya marah karena anak-anak lompat-lompat, enggak. Kenapa? Ya anak-anak, bapaknya dia lompat saya enggak marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau muliakan, ketika perempuan dihinakan, direndahkan, lahir kubur hidup-hidup. Kenapa? Malu punya anak perempuan. Apa kata Nabi? Man ala thalasa banatin. 6. Man ala thalasa banatin. Siapa yang merawat, mendidik, membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, dia masukkan ke pondok pesantren, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu yang punya 3 anak perempuan angkat tangan. Sudah punya tiket masuk surga. Yang baru punya anak 2 tambah 1 lagi. Ustaz Abdul Somad sudah punya anak perempuan laki-laki dua-duanya, tambah lagi anaknya maksudnya.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya anak perempuan jangan berkecil hati, didoakan nanti cucunya perempuan yang solehah. Kata orang, membesarkan anak perempuan zaman sekarang lebih mudah ngurus sapi satu kandang. Satu kandang kunci pintunya aman, tapi anak perempuan pintu pagar dikunci, pintu rumah dikunci, pintu kamar dikunci, dia keluyuran kemana? Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ustadz Somad jangan ejek internet, Ustadz Somad jangan ejek Facebook, Ustadz Somad jangan ejek Instagram. Kami di sini kenal dengan Ustadz Somad melalui www.youtube.com. Saya baru pertama kali kemarin kan, sudah 2-3 kali kita sebelumnya bertemu di alam gaib. Ini jamaah hadir datang mau ngelihat gimana sih bentuk aslinya Ustadz Somad. Ternyata balehonya lebih bersih, enggak ada pori-pori sama sekali. Ini skincare apa yang dipakai? Memang filternya luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah memajang gambar, yang sudah menyiapkan pentas, semua yang bersusah payah, tetes peluh keringat air mata, dibalas Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Yang ketujuh, tadi saya mulai berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hatinya tenang dan bahagia, itu nggak terlalu terasa waktu berlalu, besti. Tapi kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya susah, kusut, ribet, jelimet, payah, itu terasa ngomong lama sekali. Emang Ustadz pernah ngerasakan seperti itu? Pernah. Kapan? Pas tausiah menjelang berbuka puasa. Lama sekali terasa, seperti jam baterai itu mati. Selesai acara tausiah saya ngomong ke jamaah, Bapak Ibu jamaah ya, tadi waktu saya tausiah terasa lama sekali. Apa kata jamaah? Kami pun yang dengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Tapi hari ini kita tausiah di bawah pohon kayu, di bawah pohon rindang, di bawah pohon kelapa. Mereka lain-lain prinsip jamaah. Yang di depan berprinsip, bagi saya biar panas, yang penting bisa ngelihat wajah Ustadz Somad. Kata yang belakang, saya wajah nggak terlalu penting, yang penting saya adem di belakang, tenang. Kata yang belakang sana, saya nggak terlalu penting mau suara mau wajah, yang penting saya bisa dengar sekaligus minum cendol. Mau di belakang, mau di depan, mau di atas, mau di bawah, semuanya masuk surga insyaallah. Ustadz Somad ini kepedean masuk surga, masuk surga. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Percaya? Yang nggak percaya masuk neraka. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selama ibunya baik, bapaknya baik, anaknya jadi baik. Kenapa Pulau Madura tetap baik? Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakat baik, Pulau Madura tetap baik. Baldatun thayyibatun. Bapaknya genderuwo, ibunya sundel bolong, anaknya tuyul, masyarakatnya hantu setan. Kama yuwalla alaikum, pemimpin kamu akan dipilih orang seperti kamu. Insyaallah pemimpin kita adalah terdiri dari orang-orang yang baik-baik, karena bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakatnya baik. Madura baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya sal daiman abada ala habibika khairil
khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai ibu-ibu pergi ke servis handphone. Mas, servis handphone, tolong lihatkan handphone saya rusak, nggak bisa nerima telepon. Apa kata tukang servis? Handphonenya bagus bu, nggak ada apa-apa. Terus anak saya kenapa nggak bisa nelpon? Anakmu yang rusak, dia yang melupakanmu. Mudah-mudahan anak ibu yang ada di perantauan tetap selalu, saudaraku yang ada di perantauan, walaupun kalian sekarang tidak hadir di sini, tapi saya yakin kalian akan menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalian yang sedang berada di Kuala Lumpur, yang sedang berada di Taiwan, yang sedang berada di Hong Kong, yang sedang berada di Makkah, Madinah, Jeddah, di Riyadh, kalau kalian bisa pulang, bahagiakan orang tua. Tidak ada gunanya uang banyak, menangis kalian di atas kuburnya. Ketika itu kebahagiaan sudah tak ada lagi. Kalian yang menonton dengan tetesan air mata kasih sayang, kalau sudah meninggal dunia, bacakan Al-Fatihah, buatkan sumur bor, berikan santunan anak yatim, berikan beasiswa gratis, bangunkan rumah tahfiz Quran, tolong pondok-pondok pesantren. Kalau kalian belum bisa pulang, ibu masih ada, video call. Ibu, apa kabar? Kamu kok hitam sekarang? Handphonenya perlu diganti, bu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebahagiaan yang terindah bahagia bersama ibu. Engkau laki-laki dikandung 9 bulan 10 hari, dibesarkan dengan tetes 10 keringat air mata, dikeluarkan dari alam gaib ke alam nyata, sobek dagingnya, kau gendong ibumu dari Pulau Madura, tawaf sa'i dan umrah ke Makkah Madinah, tak dapat menebus sekali teriakannya. Jangan sampai dia datang ke rumah mau minjam uang 100.000. Nah, pinjam uang 100.000, aku mau buka puasa. Sebentar ya bu, aku tanya istriku dulu. Kau ketemu istrimu kapan? Setelah umur 25 tahun, setelah kerja, setelah kuliah. Ibumu yang melahirkanmu, yang membesarkan. Suami-suami yang terlalu takut kepada istrinya sampai nggak berani berbakti kepada ibunya, suami yang terlalu takut kepada istrinya, itu nanti kalau dia mati tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini jangan diazab. Kenapa? Karena sudah terlalu azab di dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibu yang khawatir, ibu selalu khawatir nanti kalau anak saya menikah, anak saya hilang, anak saya diambil mantu saya. Ternyata Pak Ustadz, dulu saya khawatir kalau anak saya nikah, anak saya kawin, nanti diambil mantu saya. Ternyata mantu saya lebih sayang kepada saya daripada anak saya, Pak Ustadz. So sweet ibu. Mudah-mudahan ibu dapat mantu yang penyayang-penyayang semua, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalam.